Baik, kita sekarang sudah mempelajari ya, ada 4 strategi tadi. Yang pertama miliki perjelas tujuan, yang kedua gunakan waktu berdasarkan prioritas, yang ketiga jadwalkan kegiatan di kuadran 2, dan keempat kembangkan kebiasaan yang mendukung. Nah, sekarang yang kelima, kebiasaan kelima adalah yang strategi kelima adalah strategi mengelola stres Anda. Ya, sehebat-hebatnya Anda mengelola pengetahuan tentang teknik manajemen waktu, ketika Anda stres dan kita tidak bisa memanagenya, maka kita bisa, kalau ibaratnya mobil, keluar dari jalur ya, dan nggak balik-balik. Jadi kita juga harus ahli mengelola stres kita. Ada 3 cara. Yang pertama adalah recharge your battery. Ya ibaratnya kalau baterai saja, baterai handphone itu perlu dicas, kemudian sudah digunakan, baterainya akan habis, tidak perlu dicas lagi secara berkala supaya bisa digunakan dengan maksimal. Kita juga sama. Ya kita perlu recharge baterai kita. Artinya kita perlu perlu mungkin perlu ngecas ya, masing-masing punya recharge-nya. Misalkan Anda supaya tercas, Anda bisa main musik sebentar, atau Anda bisa jalan-jalan sebentar, atau Anda bisa nonton komedi sebentar ya, untuk ngecas diri kita. Atau ngecas juga bisa yang sifatnya spiritual ya, Anda beribadah, eh, Anda ketemu dengan orang, Anda baca kitab suci Anda, itu juga salah satu bentuk recharge. Jadi recharge itu macam-macam. Yang penting kita tahu kita satu tempat di mana kalau kita lagi jenuh kita ke situ untuk ngecas baterai kita. Yang kedua, ubah fisiologi. Fisiologi ini maksudnya adalah gerak tubuh kita. Karena dikatakan oleh Anthony Robbins bahwa our emotion is created by our motion. Emosi kita diciptakan, dibentuk juga oleh mosi atau gerakan kita. Misalnya ya, kalau kita lagi stres, ya kita senyum. Yes, ya kita senyum. Ini namanya power pose, high power pose kalau kata Amy Cuddy ya. High power pose ini kita mengubah fisiologi kita supaya kita nggak stres. Ya. Kita senyum, tahan 5 detik, 10 detik, maka hormon-hormon akan membuat kita lebih positif, rekan-rekan ya. Jadi ubah fisiologi kita. Yang ketiga, fokus pada berkat yang Anda terima. Ketika Anda lagi ada masalah ya, Anda fokus pada sisi positifnya. Misalkan Anda lagi ditinggal kekasih. Ya, setidaknya perpisahannya baik-baik saja. Ya, ini akan membuka pintu saya ketemu yang lain yang lebih keren lagi. Atau misalkan Anda dimarahin atasan. Sisi positifnya adalah, atasan masih perhatian pada saya. Kalau atasan udah nggak perhatian, ya dia cuekin, nggak akan marah sama Anda. Atau misalkan Anda eh, deal yang sudah di depan mata tiba-tiba gagal atau tidak berhasil. Ya Anda bisa fokus pada berkatnya, minimal Anda dikasih pengalamannya meskipun belum berhasil, bukan berarti tidak akan berhasil, kalau diteruskan pasti akan ada hasil ya. Jadi fokus pada berkat yang Anda terima. 3 cara mengelola stres, recharge your battery, ubah fisiologi, dan fokus pada berkat yang Anda terima. Jadi 5 strategi mengelola waktu: miliki perjelas tujuan Anda, gunakan waktu bersama prioritas, jadwalkan di kuadran 2, kembangkan kebiasaan yang mendukung, dan kelola stres Anda.